Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak dan teman-teman sekalian. Jadi kali ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi luar biasa, tetap semangat. Jadi pada pagi kali ini saya akan meresensikan buku yang berjudul Dasar-Dasar dalam Sepak Bola yang diterbitkan oleh Pakar Karya Pustaka yang ditulis oleh Dani Mielke. Nah, jadi yang pertama saya akan membahas tentang pemanasan terlebih dahulu. Jadi pemanasan itu ada 3 dalam sepak bola. Pemanasan condong ke depan begini, itu fungsinya untuk melenturkan otot pada paha. Kemudian ada pemanasan half split, ya. Tengah split itu fungsinya untuk melenturkan otot yang ada di bawah paha atau sepanjang hamstring itu supaya nggak cedera sama lapangan, sama bermain di lapangan. Yang ketiga itu ada pemanasan lari keliling lapangan. Ini berguna untuk memanaskan jantung kita supaya tidak kaget saat bermain di lapangan. Jadi mari kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu saya akan membahas tentang ukuran lapangan sepak bola. Ukuran lapangan sepak bola itu 70 kali 110, di mana 70 itu sebagai lebar dan 110 itu sebagai panjang daripada lapangan. Nah, jadi saya akan membahas satu persatu. Nah, di sini ada yang namanya gawang. Nah, di bawah gawang itu ada yang namanya kiper. Kiper itu bertugas untuk menjaga gawang agar lawan tidak dapat membobol gawang kita sehingga menciptakan skor. Kemudian di yang posisi pertama ini ada yang namanya right back atau back sayap kanan. Di sini berguna ketika pelatih menginstruksikan untuk bermain ofensif. Jadi ketika pelatih menginstruksikan bermain ofensif, right back itu akan naik. Nah, kemudian left back juga seperti itu, akan naik. Nah, yang DMF ini, yang orang satu ini DMF akan turun ke belakang. Jadi posisi formasinya berubah menjadi 3-5-2. Selanjutnya di tengah ini ada center back. Center back ini sebagai garis pertahanan tim agar sebelum mencapai pemain itu syuting ke gawang kita sendiri. Jadi ini adalah garis pertahanan yang pertama. Kemudian di 3 orang ini namanya center midfielder atau gelandang tengah. Ini tujuannya sebagai pengatur serangan dalam permainan atau playmaker. Kemudian ada 3 orang di depan ini, ada namanya yang pertama di sini ada right winger atau sayap kanan, kemudian di kiri ada left winger terus sebagai sayap kiri, dan yang ini tengahnya adalah striker. Striker itu bertugas untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya. Right winger dan left winger itu bertujuan untuk memberikan assist kepada striker, tapi right winger sama left winger juga boleh untuk mencetak gol. Kemudian untuk garis yang ini namanya corner kick. Ini ada ketika lawan syuting ke arah gawang kita tapi diblok oleh center back ataupun garis pertahanan pertama sehingga boleh keluar sini. Nah, ketika boleh keluar di sini, maka play on akan dimulai melalui corner kick. Corner kick itu ada 3 strategi, diagonal, 2 sisi, sama corner kick langsung. Untuk diagonal, dia akan berubah posisi menjadi gini. Garis pertahanannya akan seperti melintang gini. Kemudian untuk 2 sisi orang duanya akan turun membantu pertahanan ketika musuh itu datang dorong untuk menjemput bola yang ada di corner kick. Nah, di corner kick sendiri secara corner kick langsung ini bola yang langsung dilambungkan, langsung disundul oleh pemain musuh. Dan ini ada yang namanya garis tengah lapang. Di sini tempatnya kita untuk memulai pertandingan atau kick off. Kemudian sepanjang ini ketika bola keluar melewati garis namanya out atau bola keluar. Nah, lemparan ke dalam permainan sepak bola disebut drop in. Dan yang ini dan ini adalah bench pertama, bench kedua. Bench pertama ini diisi oleh pelatih, asisten pelatih, kemudian tim kesehatan dan pemain cadangan lainnya. Ini biasanya bench untuk home
untuk yang punya ibaratnya yang punya lapangan lah. Kemudian yang kedua ini bench kedua, ini isinya pelatih, asisten pelatih, dan para pemain cadangan dan juga tim kesehatan dari tim musuh atau away. Selanjutnya ini ada namanya titik penalti. Di sini sebagai titik di mana kita melakukan penalti. Penalti itu berjarak 14 meter daripada gawang musuh. Jadi kayak jauh gitu. Kemudian kita bahas tentang sedikit peraturannya. Ketika lawan atau sesama pemain itu saling bertabrakan, kemudian dilihat siapa yang pertama kali melakukan pelanggaran terhadap anggota tubuh dari pemain lainnya, itu akan menyebabkan pelanggaran biasa atau kartu kuning atau teguran. Nah, kalau sudah kartu kuning atau teguran, itu namanya ada free kick. Ya, free kick. Free kick itu kondisi di mana pemain lawan boleh menendang di area setengah lapangan daripada musuh daripada tim kita. Jadi, misal di sini, misal ini pelanggarannya di sini, berarti di titik itu akan terjadi free kick. Nah, free kick yang mudah itu terletak biasanya di sekitar zona 1. Zona 1 ini di antara zona pertahanan 1 dengan ini center midfielder atau gelandang tengah. Biasanya itu yang enak biasanya buat free kick. Kemudian untuk tendangan ada shooting, teknik dasar dulu ya. Shooting, passing, untuk kiper itu catching, kemudian heading juga bisa. Nah, untuk jenis-jenis shooting ada shooting knuckle, terus juga curve, sama rocket shoot. Rocket shoot ini kondisi di mana ketika kita menendang itu menggunakan kura-kura kaki atau tempurung kaki luar itu supaya shootingan lebih keras. Kemudian ada curve. Curve itu menggunakan diagonal sepanjang kaki bagian dalam hingga ke jempol. Kemudian ada knuckle. Knuckle itu pakai kaki bagian diagonal kaki bagian dalam tapi kayak dihentakkan. Jadi boleh tuh gini. Ya, gitu ya. Apa lagi? Sudah, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak dan teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi luar biasa, tetap semangat.